Saya nyetopin mobil tuh gak ada yang mau berhenti. Memang itu daerah angker situ, tikungan angker aja. Orang udah tahu dah kan gitu. Iya. Nah pas tikungan itu, lah kok si kakek-kakek itu ada di situ lagi. Ulah ngambek bodoh, kolot kata gitu. Jangan suka ngebohongin orang tua, dia bilang gitu. Yang penting silaturahmi. Aki mah nggak perlu gitu-gituan. Kedenger si ketawanya si kuntilanak itu. Ih, kenapa saya ditabrak? Apa tulisannya? Nama dia Yani Sumarni, kayak gitu. Yani Sumarni. Yani Sumarni. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal dan hari ini gue kedatangan seorang jurnalis senior yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya yang menurut gue ini menarik banget ketika ia meliput pernikahan seorang artis penyanyi papan atas. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya atau ini bisa dibilang jurnalis senior ya. Kita sapa dulu aja Om Hendra. Om Hendra, apa kabar? Wah, alhamdulillah. Baik ya Om ya? Lagi kurang baik-baik aja mas. Lagi. Hujan melulu mas kan Oh gitu. iya, betul. Tapi soal sehat mas. Sehat ya? Iya. Jasmani dan rohani ya? Rohani yang terganggu mas kayak gitu. Jadi soal sehat, badan jasmani sehat, rohani yang kadang-kadang. Karena saya kemarin ketemu rohani, lagi jenguk rohani Iya. sakit gitu. Kayak gitu mas, kan gitu. Oke. Nah, ini katanya Om Hendra ini pernah ngalamin kejadian mistis pada saat lagi ngeliput pernikahan Rosa. Ya. Salah satu artis lah ya di Indonesia ya. Itu gimana ceritanya? Nah, perjalanan Rosa itu seorang artis ternama ya memang ya kayak gitu. Iya. Itu kita dapat penugasan sih mas. Dan waktu itu saya ada di salah satu infotainment terbesar dan juga sekarang masih on, masih berjalan. Itu yang nanti akan saya ceritakan bagaimana proses sebelum meliput pernikahan Rosa dengan suami yang terdahulu. Oke. Di balik layarnya lah ya. Di balik layarnya kan itu gitu. ada kejadian mistis. Ada kejadian-kejadian yang bagi saya sangat mengerikan, gitu, menyeramkan lah kan gitu ya. Artinya kenapa sangat menyeramkan? Kita dalam posisi kita di tempat orang, di daerah orang, di salah satu di daerah Jawa Barat di Sumedang. Oke. Nah ini tadi produser Bu JJ itu sempat ngasih tahu saya, itu katanya juga ada kejadian tentang pernikahan kuntilanak. Itu maksudnya gimana dong? Nah jadi ada dua nih. Satu saya meliput pernikahan Rosa, satu lagi memang ada kejadian di mana yang notabene itu memang clear ada kuntilanak yang juga minta dinikahkan mas, gitu. Nah jadi kalau boleh saya rangkum memang ada dua pernikahan nih mas antara Rosa sama Rosa di waktu yang hampir sama pula pada saat meliput si Rosa juga ini ada pernikahan kuntilanak mas, kayak gitu mas. Iya, emang terdengar aneh ya tapi sebenarnya penasaran nih saya nih. Saya bisa bilang begini mas, saya nggak bakal menjatuhkan atau kredibilitas saya jatuhkan dengan pengalaman saya di dunia meliput artis, juga meliput di jurnalis, artinya itu real. Saya orang eksak, 1+1 2. Iya benar. Tapi dalam satu kesempatan saya dipaksa mau menjelaskan 1+1 itu ternyata bukan 2. 1+1 itu 11. Dan itu pengalaman real yang saya memang alami. Oke. Tapi intinya sebenarnya gue penasaran nih, apa sih yang terjadi? Ini ada pernikahan Rosa, tapi juga ada pernikahan dengan kuntilanak. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak videonya juga sampai habis. Tapi sebelum itu nih, seperti biasa nih, kalian kalau misalkan mau jadi narasumber sama seperti Om Hendra, tinggal DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini.
Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Hendra, tonton video ini sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri. Kita mulai. Berawal dari saya waktu itu jadi ini loh, jurnalis di salah satu infotainment. Nah, karena kalau di infotainment itu kalau disebutnya tanda petik senior-senioran lah gitu ya kan gitu. Ibaratnya kalau di tayangan lain tuh booster. Kita diwajibin tuh dapat 5 berita satu hari, 2 top news, 3 berita tanda petik ece-ece. Nah, karena saya boring di Jakarta untuk ngejar konten-konten kayak gitu, akhirnya saya putusin bahwa mau liburan dong, cari liputan yang ini. Wah, Rosa nikah tuh, dia bilang gitu. Nikah sama salah seorang drummer dari grup band ternama juga. Dan itu tahun 2004, lokasinya di Sumedang. Oke. Ya, kita berangkat dari Jakarta itu dengan driver yang saya sebutin panggilnya namanya Romi, karena saya nggak bisa mengutarakan identitas aslinya. Kedua dengan Budi, kameramen saya juga dengan identitas yang saya rahasiakan. Kami berangkat dari Jakarta itu posisinya driver, saya di samping driver, bangku sebelah kiri depan, sama kameramen saya di belakang dengan perabotannya itu, Mas Budi itu di belakang. Jadi 1, 2, 3 di mobil itu ada 3 tahap. Jadi nah yang kosong itu sebenarnya di belakang itu. Ada beberapa selah yang memang kita udah tutup dengan tas-tas dan perabotan yang ada gitu. Iya, peralatan. Pada saat itu kita berangkat sore hari lah. Persiapan kameramen, driver, termasuk saya, miking dan segala macamnya itulah. Kebetulan kan masih jarang tuh kamera mini DV itu. Kita masih pakai yang Betacam yang besar itu. Berangkat sekitar pukul jam 5 sore. Keluar dari jalan tol langsung kita istirahat makan tuh, istirahat makan di salah satu lesehan, udah agak malam juga. Nah, pas pulang dari restoran itu ada pengemis minta-minta kan kayak gitu. Yang aneh, kakek-kakek yang pengemis itu nempuk pundak saya. Nanti kalau gimana-gimana klakson aja, terus silakan jalan langsung. Oh ya, maklum daerah sini ya Den, dibilang begitu. Oh ya Ki, kan kayak gitu. Bilang tuh sama driver tuh, dengerin tuh orang tua ngomong gini. Punten. Kita parkir, kita udah nggak ini lagi lah, si kakek itu masa bodoh. Ya selepas kita dari rumah makan itu ada nih, kalau kita naik tuh dari arah pintu tol keluar itu kita ke kanan, rada naik segala macam, ada beberapa tempat yang tanjakan itu. Saya memang sempat melihat momentum di mana kayak ada kain terbang yang saya bisa istilahin tuh kayak mau kena terbang lah kayak gitu ya. Dan itu kami terabas gitu, kami tabrak situ. Nah, berapa menit kemudian itu sempat jalan. Nah, pas pada saatnya itu tadi ada pemisahan jalan lama dan jalan baru itu. Di situ mobil kita bermasalah. Berhenti untuk beli rokok. Bukan mogok sih, kayak padahal nanti pada berat nih, pada si supirnya ini berat ini udah beli itulah, minum dulu kan gitu. Di otak saya, nih orang nih ngakalin SPJ nih, kan tadi baru makan loh kan kayak gitu kan. Iya. Ya kita udah sering, ya mohon maaf sebagai jurnalis senior, saya udah hatam lah kayak gitu-gituan sama driver, sama kameramen lah kan kayak gitu kan. Tapi enggak, emang kelihatannya emang capek gitu. Akhirnya beli air mineral, saya ngerokok. Itu jarak jauh loh dari restoran sampai ke warung rokok itu tuh. Nah terus kalau nggak salah ada kampus perkuliahan tuh, kalau ke kiri kalau nggak salah kita ke Bandung, ke kanan ke arah Sumedang. Di situ kita istirahat sebentar, beli rokok, habis minum. Nah pas tikungan itu, lah kok si kakek-kakek itu ada di situ lagi? Oh jalan kali ya, kan kayak gitu. Terus pintasan tuh.
kan gitu. Ya, biasa kan kita sompral kan kayak gitu. Hai kek, gini kan kayak gitu. Biar banyak ya rezekinya gitu. Kita tutup jendela. Parah lu bos, dia bilang gitu. Udah lu jalan lu, muka lu pucet gitu udah kayak mayat ya saya gitu. Jalan lagi deh tuh. Intinya tuh pada saat itu ada di kejadian di Cadas Pangeran. Dulu Cadas Pangeran tuh jalannya nggak sebagus sekarang. Walaupun ada ada pembaruan, kalau kita mau pakai jalan yang lama kita belok kiri itu nanjaknya parah banget. Rasanya ngambil yang jalur yang biasa. Nah, kita jalan terus melintasin itu beberapa, saya agak lupa ya karena itu. Kalau nggak salah udah lewatin jembatan atau apa gitu. Mobil ngendet gitu loh kan kayak itu jalannya nggak normal, dipinggirin tuh sama sama driver. Mulai kameramen, lo datang ke rumah orang dibilangin tadi, kata si bos itu musik klakson gini. Karena dia berantem kan kita bete, udah capek berantem, malah tahayul lo gini. Bukan soal tahayul, kan yang repot kita jalan, wah gini rame. Udah, apaan gitu di agama gua nggak ada gitu-gituan. Pinggirin lah tuh mobil, cek deh radiator barangkali. Normal Pak, kan kita tadi berapa kali berhenti, dia bilang begitu kan. Nggak mungkin lah overhead gitu. Bensin, lu jangan-jangan lu, nah SPJ lagi nih biasanya kan, kalau ini kan oknum driver itu kan pada begitu kan gitu. Mama penuh kan, ente lihat tadi kita ngisi bensin, mana gua tahu orang gua selendoran lu isi berapa gitu. Penuh aman, udah. Turun. Ini gua mau klakson juga nggak bisa, dibilang begitu kan. Fuse dong, diperiksa dong si kring, diperiksa ini aman. Udah gua turun dulu, lu dandanin kan kayak gitu. Kan kita ngamanin tuh, kalau saya kan nanggung saya mic kan kayak gitu kan. Iya. Kalau kameramen udah pasti deh tuh kamera kan gitu, sama baterai itu. Kita mau ngambil mic itu, percaya atau tidak percaya itu ada kuntilanak itu di belakang tuh lagi nyisir kayak gitu, lagi begini aja kan gitu. Gue doang yang lihat ya kan gitu. Nah, udah tuh ngambil mic juga ketahuan tuh tangan bergetar kan kayak gitu ya. Wah doi gue bilang gitu kan. Si kameramen tuh nangkap ekspresi, kan kalau bangku depan kan begini tuh. Dia nangkap ekspresi wajah saya. Nah itu bos, si taruhlah namanya Budi, saya namain Budi. Bud, belakang apaan? Kuntil, serius. Masih bisik-bisikan nih, kuntil tuh belakang ini. Jangan bercanda bos, gelap nih bos. Daerah gini nih, kebetulan kami berdua tuh emang orang tipe-tipe orang yang percaya gitu. Walaupun sompral tapi percaya sama hal-hal kayak gitu. Tata krama di urban legend lah, apa segala macem, itu kita patuhin. Nah ini nih, satu nih kan tengil kan kayak gitu. Badan emang gede. Nah, gitu. Udah, badan gede, wah pokoknya setelan itulah, bodyguard kan gitu. Pelan-pelan buka pintu kita. Aku kan inget tuh, dulu kan nggak ada Windows yang itu tuh. Jadi yang diengkol kan. Itu pakai macet lagi mas, pada mau kita buka kunci itunya tuh. Saya nggak bisa nyebutin nama merek mobilnya ya. Kita buka, kan pucat si Budi ini udah keluar, turun, cepet buka. Gitu. Nih, problemnya sih cuma satu, gue bilang gitu. Lu cek aja di belakang, kali aja ada masalah apa-apaan kayak gitu. Nah, masuk kotak-katik gitu. Mana mungkin dia bilang begitu. Ya gue turun bilang, saya ngerokok deh masih Budi. Di situ ketahuan, karena memang susah diengkol itu masih cuma separuh, saya ngeliat tuh. Supir saya nengok ke spion itu dong, yang ke belakang itu kan. Nangis itu. Ketahuan tuh mobil goyang kan gitu. Dan itu kedenger si ketawanya si kuntilanak itu. Bahkan menurut Budi, saya udah mau kabur kan, tapi nggak tega nih ninggalin dia kan kayak gitu. Bahkan dia dengar, kenapa saya ditabrak, dia bilang begitu kan. Oke, nah kenapa saya ditabrak? Saya balikin lagi dong kronologisnya. Lu inget nggak waktu kita berangkat tadi, pas mau tikungan jembatan itu, lu inget ada kayak lu bilang itu mukena terbang, dia bilang begitu kan. Wih, ada mukena terbang tuh, dia bilang gitu. Di situ ternyata
persoalan dong. Itu mobil nggak bisa dibuka, gitu. Sebut nama si Romi ya, Romi sama Budi, driver saya sama si Romi kan gitu. Itu pintu nggak bisa dibuka, kuncinya nggak bisa dibuka, doi panik kan kayak gitu. Sampai akhirnya pingsan tuh di dalam mobil. Karena ternyata si nyonya itu, si kuntil itu pindah ke bangku yang kedua. Kan kayak gitu. Rekod, saya bilang begitu, otak jurnalis saya dong, kan kayak gitu. Supaya nanti bukan buat pemberitaan, enggak. Laporan ke bos, bahwa saya belum sampai gara-gara ini, kan kayak gitu kan. Mau direkord itu, direkord. Wah, dapat bos, kan kayak gitu. Dia ngomong dapat bos, padahal saya udah kabur, kan kayak gitu. Nah yang direkam itu, ternyata di belakangnya, kata si Budi itu kakek-kakek yang tadi. Udah ada di belakang? Yes. Duduk dong. Jatuh duduk kan gitu. Disangkanya saya. Udah bos, aman bos. Rolling bos. Ada gini. Udah. Aman bos. Dan nengok. Itu kakek-kakek pengemis tadi. Nah si 2 orang akhirnya pingsan nih. Saya nyetopin mobil tuh gak ada yang mau berhenti. Memang itu daerah angker situ, tikungan angker aja. Orang udah tahu dah kan gitu. Iya. Pokoknya orang belum minta tolong kayak gitu, jangan ada ditolongin. Kalau bisa mah bukan begal ya, memang daerah-daerah begituan. Kita dong sendirian kan akhirnya kan. Nih kameramen jatuh lemes duduk. Terus si supir itu masih pingsan di dalam. Sebisa-bisanya kita dong, kayak gitu. Sebisa-bisanya kita udah. Saya tepok-tepok tuh, saya tepok-tepok ituannya si kameramen, kameranya kan kayak gitu ya, karena saya harus melindungi kamera dulu, nyawa belakangan dah, kan gitu, karena memang itu aturan dari itu kan gitu. Lu bisa ganti kameramen manapun juga, siapapun juga, tapi lu nggak bakal bisa ganti momen yang ada di dalam kamera itu. Iya udah, protapnya kayak begitu, saya aman itu kamera di pojok sana. Ya pasti tanjakan yang kalau jalanan jalanan lama itu. Pada saatnya gimana caranya bawa mobil ke hotel. Oke, pada saat itu langsung kita menuju ke hotel. Dari hotel itu ternyata bahwa hotel itu udah penuh. Saya nggak mau terima dong bahwa kita kan udah booking. Ya Pak, ini maaf kesalahan ini. Di benak saya, oh artis nih. Makanya karena memang hotel di salah satu tempat yang ya kita maklumin lah kan kayak gitu. Saya ingat banget lokasi hotelnya itu pas ada bundaran Sumedang itu tuh, dan situ banyak ituan tahu tahu Sumedang ya kan kayak gitu kan. Udah pasti kan kayak gitu. Nah, jadi saya masuk ke dalam itu, kita udah nggak dapat kamar. Saya nggak mau tahu menau kan kayak gitu. Biasa doang kalau wartawan muda dulu kan tengil kan. Wah ini kita kartu pers ini. Akhirnya karena dia juga nggak bisa disalahin karena dia shift sore itu ternyata yang ngurus saya. Iya. Kami ada Pak kamar mau nggak mau ada di pojok. Nanti kita coba ituin deh, tapi itu nanti kita setting dulu, kita nunggu ini rampungnya itu, ternyata kita ditaruhnya itu di tempat kru kalau mau istirahat. Jadi ya udah mau nggak mau itu juga kamar mandi di luar Pak, gini. Ya udah, dan itu kamar mandi kalau nggak salah ada di bawah tangga deh, deket tangga gitu, karena kita di lantai 1, kita okein aja. Udah capek Mas, udah dengan persoalan yang tadi terjadi kan kayak gitu. Iya. Nah, tibalah si driver nih mau ke kamar mandi kan gitu. Itu badan dia sampai minta anterin gitu kan. Ya Allah, itu dekat, itu terang banget, dia bilang begitu. Akhirnya dia malu atau gimana, badan steker kan kayak gitu. Tapi kan gitu, kita nggak tahu lah kan kayak gitu. Orang kalau Mas kuntilanak kalau takut kan kayak gitu kan. Dia masuk ke dalam, itu yang terjadi Mas. 2 jam dia nggak keluar Mas. Nah, kita kan curiga kan, kita juga mau cuci-cuci lah kan gitu. Gua kapan tidurnya nih? Sebentar lagi kalau di kampung itu akad nikah di masjid itu
Biasanya jam 6:30 aja kita udah stay kamera kan, ngetek-ngetekin tempat kan, kayak gitu. Iya. Si bangunin si Budi, "Bud, si itu nggak keluar-keluar di kamar mandi," gitu. Kesalahan saya nggak bawa kamera. Itu padahal protap salah. Kemanapun itu kamera mesti dibawa. Kita ngecek dong, orang pikiran dekat. Itu sopir kita lagi begini di dalam. Setelah saya bawa, minta kunci resepsionis ya, kan kayak gitu. Dibuka, dan itu saksinya banyak. Satu security, security hotel gitulah, gitu. Satu resepsionis yang dinas itu, saya sama kameramen. Itu driver saya lagi begini, Mas. Kayak gitu. Dan yang terjadi di kakinya itu ada kembang lagi. Dibangunin dong. Dia cari orang pintar kan. Ya dasar kita. Ngapain katanya nyari orang pintar buat orang bego, saya bilang begitu kan. Gue marah, udah capek kan gitu buat mencairin suasana, mau nggak mau dong saya ngomong gitu. Mau ngapain nyari orang pintar kan kayak gitu, buang-buang duit doang gitu buat ngobatin orang bego kayak gitu. Udah yang penting aman dulu dah kan kayak gitu. Oke, clear. Dicariin sama orang pintar. Ini ada yang nempel di badan dia. Aduh, Pak. Pertama dia supir. Besok dia harus pulang sama saya juga, karena saya ada liputan juga, kan kayak gitu kan. Gimana caranya ngebuang? Nggak bisa, Den, katanya. Dia mesti ke rumah salah satu. Nah, itu ada aki-aki yang saya tidak sebutin itu. Minta maaf sama itu. Terus saya tanya sama si bapak itu, lah kan itu nggak kelihatan, itu kan goib. Seorang pinternya tuh ustadz tuh gitu kan gitu. Hehe, dia ketawa aja kan gitu. Udah deh, nih tolong dibersihin nih kembang-kembangnya kan kayak gitu kan. Kembang-kembangnya dibersihin, tolong nih udah rapi lah. Disuruh duduk ya masih pelongo kan gitu. Saya udah saking kesel, ya udah campur aduk dah kan kayak gitu kan. Yang ada kan kata-kata kagak enak-enak kan gitu. Tuh, kan kayak gitu. Kelakuannya kan gitu. Coba deh klakson. Kan lancar. Iya lo katanya. Lu dikasih tahu, tiba pencet doang 2 kali kan. Si driver tuh lagi duduk begini kan gitu. Itu ketawa. Yang ketawa perempuan. Hihihi, saya suka sama dia. Karena gini aja dah. Kalau lu suka sama dia, lu kawinin aja. Tapi dengan catatan saya bilang. Udah nggak ada. Mau gimana lagi? Orang di kampung orang. Manggil orang pintar udah. Kan kayak gitu. Sekarang ini, kalau lo mau, lo kawinin, dan itu ada saksinya. Dan saya sempat digini-gini sama si kameramen. Bos, jangan bercanda, bos. Gue udah capek, gue bilang gitu. Lo bayangin dong, kita mesti ngejelasin persoalan gaib ini sama si bos. Ketika ntar lo besok kamera lo error atau bagaimana, lo mau tanggung jawab? Iya juga sih. Nah, ya. Dan dasar mungkin perwujudan itu yang nyanding nyurup di badan dia kan kayak gitu ya. Iya, kalau begitu kan kayak gitu. Ya udah, sekarang lo keluar dulu. Ntar aja di Jakarta lo kawininnya. Dia bilang begitu dong. Iya, terima kasih kan kayak gitu. Gak buruk jatuh. Oke, selesai. Keluar tuh. Keluar udah gitu kan badan segitu tidur semau-maunya, Mas. Kayak gitu. Menggeletak kayak gimana kan, kasur kecil kan kayak gitu. Saya tendang, kan gitu, orang suruh pindah kagak mau, geseran gitu maksud saya. Saya tendang di sini ya Mas, ada tulisan si perempuan yang itu. Apa tulisannya? Nama dia, Yani Sumarni, kayak gitu. Yani Sumarni. Si ternyata, bro, syuting bro, kan kayak gitu. Wah, gue belum ngecar, ntar lobet lagi besok, pentingannya ini daripada ngurusin dia kan kayak gitu. Udahlah, gue saksi hidupnya. Ingat banget dulu tuh ada Nokia 6020 Mas, jadul banget, 2 megapiksel itu, kamera handphone, ada kayak gitu kan, di-shoot kayak gitu, saya shoot gitu, emang gambarnya nggak terlalu bagus kan gitu, tulisan, masih ngeledek, yang mau nikah sama Yani Sumarni, saya gituin kan kayak gitu, udah selesai, udah ready, udah dah, gue nggak bisa tidur, nanti gue bahasin namanya pas pulang, dia bilang gitu kan, saya harus pakai rapi dan segala macam, udah. Kita shoot ke masjid nih, gue standby di sini. Lu ini ya, udah ngunci tuh, ada teman-teman lah, ada cek.
terus ada kabar-kabari dan beberapa infotainment gitu, udah stay kan kayak gitu. Udah standby. Udah wawancara bahwa pada saat saya megang miking itu ada aki-aki lagi tadi di masjid yang awal lagi begini aja kan kayak gitu. Nih urusannya masih Yani nih urusannya kan kayak gitu. Jadi kan saya nggak konsen kan kayak gitu kan. Pokoknya ke record, Mbak Rosa gimana? Wah, pokoknya standar lah statement artis kan kayak gitu. Udah dong, meluncur pulang, selesai. Nih anak kok ribut panas, solusinya gimana kan kayak gitu. Udah, kita balik lagi ke hotel, kita check out, ambil sisa-sisa barang. Kayak gituin dong, badan gue liat di belakang lo kan kayak gitu. Udah nggak ada tulisannya, udah nggak ada. Itu kayak titik-titik mas, kalau atau apa sih kayak titik-titik orang Beckham gitu kan kayak gitu tulisannya kayak gitu kan gitu. Udah nggak ada bro, alhamdulillah. Tadi dulu, dia tadi kan ribut di masjid katanya, dia bilang nggak bisa masuk panas. Dajjal kali ya supir kita kan kayak gitu ya. Wah, masih ceng-cengan dong. Bos lu itu aja bos, lu istirahat lu nggak tidur kan gitu. Lu bos supir, gue gimana bisa tidur, gue bilang begitu kan. Pertama, nih orang nih nggak murni orang nih, gue bilang gitu nih, masih separuh kan kayak gitu. Si Yani atau siapa nih kan kayak gitu. Ya pasti emang udah wah gue normal alhamdulillah insya Allah, pokok inilah ini gue ini udah. Kita kan ngeliatin kan kakinya nepak apa enggak, nepak apa enggak kan gitu. Masih jam 1 siang kita berangkat. Tar dulu, si Aki ngabarin kita mesti kemari, ke salah satu tempat ini. Lah kan si Ustadz bilang itu mesti ke situ, ke salah satu tempat itu gini. Oh iya dah. Karena kita udah ini, kita balik arah, kita balik. Di sana ada ini mas, kayak tempat, bukan ritual ya, tapi tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Di salah satu di tempat di Sumedang itu, dan tempatnya di bawah. Dan di situ orang itu dikenal kan gitu, dan orang itu terkenal, sangat terkenal gitu di situ. Tar dulu ya, dipanggil gini, heboh lah. Zaman dulu kalau ada wartawan datang bawa kamera segede-gede Jaban kan kayak gitu kan, udah pada keluar tuh makhluk-makhluk yang ada di pojok-pojok desa kan kayak gitu pada keluar. Masuk TV, bikin sinetron, di tengah-tengah orang ngobrol itu, si Aki emang ada, saya ngeliat. Dia ngomong, ya, alhamdulillah. Duduklah sama salah satu orang yang dituakan di situ. Oh, ini masalahnya kan kayak gitu. Dia nggak percaya ya gini. Wah, dibacain semua kan kayak gitu kan. Gue bilang, pernah berbuat apa-apa yang negatif, bacainnya di sini. Wah, kayak gitu. Nggak bisa lah Pak, kalau kayak gitu. Itu kan aib dia bilang begitu. Biarin, gue bilang gitu. Kali aja ditobat. Ya nggak bisa Pak, kan kayak gitu. Apa pernah ke tempat mesum, saya bilang begitu. Enggak, tapi sering main judi, dia bilang begitu kan. Kebaca di situ, sering main judi lah. Kalau dulu namanya itu mas, bukan togel mas, SDSB. Apa itu? Sumbangan sosial berhadiah dulu, zamannya Pak Harto kayak dulu. Lotre gitu ya? Iya, kalau kemarin kan togel-togel tuh, porkas segala macam. Ini juga dekatnya sering ke tempat-tempat gituan, katanya minta nomor-nomor kayak gitu. Oh. Connect dong. Kenapa? Dia sering pakai ritual, tapi nggak diselesaikan ritualnya. Kenapa dia yang diincar sama si Yani itu? Jadi dia seolah-olah dibikin perjanjian sama makhluk kayak begituan lah, kan kayak gitu kan. Kenapa nama ini saya rahasiakan, si driver itu? Karena untuk jangan sampai ngerusak rumah tangga dia sampai sekarang gitu kan, gitu ya. Artinya kehidupan dia sekarang gitu. Karena ini pasti akan berdampak luas gitu kan. Oh kayak gitu. Padahal saya bercanda kan. Apa sih baik tanda petik ya biasanya kan kalau lelaki kan suka mampir-mampir gitu, ternyata enggak. Dulu dia pernah nganterin orang katanya yang nyari nomor-nomor togel, dia bilang SDSB, dia bilang begitu. Oh gitu. Terus kenapa hubungannya bisa masuk? Dan maaf, dulu pernah ngencingin pohon ini gini. Wah dibacain sama dia. Bentar Pak, dia ngata, iya Pak. Oh ya udah gampang kan gitu. Nah ditunjuk nih saya berdua nih kan gitu. Tuh alhamdulillah tuh leluhur saya ngikut.
dari kemarin gini-gini, bayangin itu orang hebat di Sumedang aja itu ngakuin bahwa si Aki itu leluhurnya dia berapa tingkatan gitu. Ya udah kan kayak gitu. Ini kapan mau syutingnya? Kagak mau syuting nih, ngilangin inian kan kayak gitu kan. Nanti aja kita atur waktu dah kan kayak gitu. Bro, baterai ada nggak bro? Cuma apa hubungannya kita liputan artis kan masa ada aki-aki kayak beginian kan kayak gitu karena memang tayangan misteri itu bisa dihitung dulu tuh. Kalau nggak salah tuh di LaTV, kalau nggak salah lagi di RCTI itu Kismis, kisah misteri kan kayak gitu ya. Nah terus udahlah nggak usah lah kan gitu. Gue nyari link ininya gimana nih antara Rosa sama makhluk ini nggak ada lah, udah nggak ketemu kayak gitu. Tapi ntar dia kecewa gitu, udah lu pura-pura aja dah kan gitu. Nggak usah di roll on, gue bilang gitu, nggak usah dinyalain. Oh iya gitu. Dia punya salah satu alat musik. Kalau memang dia lagi duduk kayak begini di tirakat, itu bunyi sendiri mas. Apa itu? Entah gong, entah apa, entah itu. Dan itu yang diyakinin juga akhirnya flashbacknya tuh ada salah satu gong yang ada di Depok itu mas. Gong si bolong itu, konektivitasnya di situ ada. Gitu. Nah gitu dan Jauh itu, juga. iya itu akhirnya nggak bunyi gitu. Ya, udah pura roll kan gitu. Oke dong, aman. Saya cuma ingat kamera itu baterainya Anton Bauer, itu segede-gede gitu. Itu memang udah low, udah hampir kuning dan itu kedap-kedip dan kita harus stop nanti ada pelang Sumedang dan segala macam. Oke, bungkus. Ki, makasih ini. Wawancara paling cuma 3 menitan lah kan gitu. Bicara tentang sejarah Sumedang lah kan gitu buat intro nanti ini gitu. Tapi nggak direkord. Ya dong. Posisi kita kan wartawan gitu. Oh, enggak berangkat. Buat cek baterai, gue perlu gambarin ini ucapan selamat datang ini. Dicek dong kamera, kerekam tuh mas. Padahal nggak on. Itu lu mau jelasin teknologi kayak apapun juga, saya tahu kalau kamera itu kan teng lampu merah dong, nyala kan kayak gitu. Kalau kayak gitu, itu tidak. Tapi pas udah di playing gitu ya, wah ada nih bos kan gitu. Berarti lo rekam nih, kagak. Lu kan ngingetin kita punya stock shot ini segala macam dan baterai itu nggak berubah. Iya kita nggak tahu ya kalau pakai lighting itu kan suka ada titik-titik itu segala macam itu kan gitu kan ketahuan low ada segala macam di tengah kan kayak gitu. Itu nggak berubah di posisi lampu itu juga 3 bar istilahnya. Bos kerekam ini, lu ngerekam ya kan tahu sendiri saya kalau ngerekam kan udah pakai inian cek audio nih karena miking kita kan nggak miking inian dong kayak gitu. Pas stock shot doang kerekam itu pada nggak on. Wah udah deh dari awal sampai akhir mau kita pulang gitu itu masih terus terjadi kejadian kayak gitu. Pulang ngambek bodoh, kolot kata gitu. Jangan suka ngebohongin orang tua, dia bilang gitu. Dalam hati gue lu tahu kamera dari mana lu, gue bilang ngerti kamera kayak gimana kan kayak gitu. Yang penting silaturahmi. Aki mah nggak perlu gitu-gituan dia bilang gitu. Aku kan mokal masih gituin mas pas mau pulang mas, kan kayak gitu. Padahal saya tahu ucapan kayak gitu, sangkanya saya ngebohongin dia tuh awalnya mau wawancara tapi ternyata mau ngobatin dia. Saya pikir awalnya kayak gitu. Tapi terjemahan kamera itu ke record kan gitu, ke on di situ kan kayak gitu. Sampai sekarang cerita ini baru saya ungkapin di sini. Produser, eksekutif produser itu nggak nanya, kok lo ngambil gambar ginian sih gini-gini itu nggak bakal ditanya itu. Karena maaf, di samping tanda petik ya saya lebih senior dari si produser itu, biasanya kalau udah saya bungkus saya udah hati-hati kayak gitu-gitu, nggak bakal ditanya. Tapi tetap nggak ditayangin, kayak gitu. Udah selesai, udah aman nih kan kayak gitu. Pulang ke Jakarta, transfer ya dari itu kan kopi dari kaset ke itu. Dia sampai Jakarta transfer lah datanya. Timecode dong, gitu. Timecode gini-gini segala macem, memang masih ada itu. Terus gue injek dia nggak usah dibahas, terpanjang nih gue bilang gitu. Lo ngurusin SPJ aja dong, kayak gitu udah lu. Masih ini pedogannya nggak usah, gue bilang gitu. Nih cuma ini doang, ntar nanti gambar ini kan kayak gitu.
Mau tahu nggak? Pas kita kalau kecil kan kita ngeliatnya do kan kayak ginian tuh Mas, kan kayak gitu ya. Kalau di kamera besar itu kan playernya kan kayak gitu. Iya, iya. Waktu kita wawancara si bapak orang pintar itu sosok si siapa? Si Yani sama sosok si Aki itu ada di belakangnya. Bro, ada. Dasar produser saya bilang udah nggak perlu. Bisa kalau kita udah time code lah dia bilang gitu. Ini gue ngambil gini. Suasananya ambil selamat datang segala macam. Iya. Udah transfer. Kalau dari kaset transfer ke itu kan lama dulu kan kayak gitu kan. Lu nggak pulang, ntar lu gue capek kan gitu. Gue mau lihat dulu hasil editan lo kayak gimana gitu. Padahal otak kita berdua itu mau lihat si sosok Yani sama si Aki itu kan kayak gitu. Jangan pulang lo, gue bilang. Kalau saya penasaran. Kalau dia kan saya takut-takutin, pulang dicegat lo, gue bilang gitu. Mau lo diboncengin di belakang sama Yani kan kayak gitu-gitu. Nah udah, lu juga lo, sama si driver ya, sama si itu, kita bertiga gitu. Wih, kan tumben deh, belum pada pulang. Istilah kita disebut tim jarpul, jarang pulang. Pokoknya lu mau ada liputan dari apapun, pokoknya kita dapet yang kurang enak nih. Jumpa pers tuh yang istilahnya ada jale-jalenya itu jarang tuh. Kalau nggak orang mati kan kayak gitu, artis cerai atau kita pengadilan agama deh gitu. Pokoknya udah darah-darah kayak begituan lah, kamar mayat dan segala macam pasti kita tuh udah gara-gara. Wah itu Bang Jarpul jarang pulang, nggak pulang nih kan gitu. Kita tungguin. Nah produser di ruangan itu saya ajak berdua tuh, akhirnya kita bertiga kita play off. Naratornya mana? Belum datang kan? Oh ya udah. Gini saya bikin, gue mau bikin teks nih, ntar tinggal. Nah bro, si supir itu, ya itu katanya yang di kamar mandi, itu cewek katanya di kamar mandi. Jadi ketika di play itu melihat bahwa si cewek itu, si Yani itu kata si itu tuh yang di kamar mandi, itu tuh jangan berisik, gue bilang gitu, pelan-pelan aja, gue bilang gitu. Udah, lo kopi, gue bilang lo pindahin ke burning, nah nanti kita jadikan itu bahan itu. Saya Mas kebanjiran itu rumah saya, kebanjiran dan itu loss kayak gitu. Artinya data otentik dari kamera itu saya nggak bisa dapetin, apalagi ya maaf ya, handphonenya masih ada sampai sekarang 6020 itu di tempat saya kan gitu. Cuma ya itulah udah nggak bisa kepake lah gitu. Itu pengalaman saya waktu meliput pernikahannya Rosa, penyanyi Rosa. Kisah di balik itunya, kita disclaimer bahwa kita tidak menjadikan hubungan antara entah Rosa cerai atau segala macam, ada hubungannya kayak gitu. Saya mewakili narasumber itu nggak seperti itu. Dan yang pasti itu the real pengalaman pribadi saya pada saat meliput Rosa gitu. Nah, pada akhirnya gimana itu? Nasib si drivernya itu ketika sampai di Jakarta itu masih digangguin nggak? Banget. Hah? Banget. Itu saya sampai 2 kali ke rumahnya. Jadi setiap malam nih, habis mau maghrib gitu. Selasa deh, malam Selasa. Saya inget banget. Saya inget banget, kenapa saya inget banget? Karena kalau kita kan ngambil transport tuh hari Senin tuh. Transport mingguan kan gitu kan. Ganti bensin lah, ini segala macam. Nah itu hari malam Selasa tuh pasti. Ntar istrinya ngabarin kan gitu, itu dipanggilin Ustadz mana nggak bakal sembuh kok, dia bilang begitu. Dan itu ternyata udah kejadian dan itu ditutupin di kantor, kan gitu bahwa gue nggak bisa nih sakit, gue sakit nih, alasan aja tuh nggak anaknya sakit pak, ininya sakit, padahal dia yang kena kayak gitu. Itu kejadian terus. Gitu. Jadi tuh kawin sama kuntilanak. Nah terus kan udah kan karena kita tertarik ngobrol di kantor dong kan kayak gitu. Udah, kantor tuh punya taman di dalam Mas. Dan itu taman di dalam itu tuh kayak kerucukan air tuh memang daerah-daerah yang kotor. Wah, semua rumah tuh kan ada penghuninya lah gini-gini. Lah bullshit lah kayak gituan lah. Ada di kuburan, gue bilang begitu. Nah, waktu kita keceng-cengan waktu dari kuburan itu datang. Katanya mau dinikahin. Gue cek dong, cuma ada office boy. Saya, kameramen, editor, saya inget banget
ada mbak itu yang ngasih voice kayak gitu. Gitu nih. Nah, ini kan Saru nih suara nih, karena udah hampir habis isya sih gitu. Katanya mau dinikahin. Duduknya begini Mas. Gitu. Badan gede, penampilan kayak gitu, duduknya sopan banget kayak perempuan gitu kan. Katanya mau dinikahin. Gini. Lu yang ngomong nih kata gitu. Nikahin gimana? Gitu. Jadi nikahin. Ntar aku udah gak ganggu lagi deh. Kan gitu. Ah lu setan gue bilang gitu. Sok tenang. Gitu kita ngobrol. Tapi dengkul begini nih Mas. Kan kayak gitu kan. Sok tenang kayak gitu. Ah lu setan. Gue bilang gue mana gue percaya sama lo. Kan kayak gitu. Pokoknya gue gak percaya sama lo. Benar. Udah. SMS dong. Gimana nih? Dapat jawaban dari salah seorang teman. Gini aja. Lu cari ke kacang hijau Mas. Kacang hijau yang belum dimasak. Kan kayak gitu. Oke. Kacang hijau yang belum dimasak. Lu bilang nih, oke. Ini gue bakarin nih kacang hijau sebagai janji gue nih. Kan kayak gitu. Harus ngomongnya ritualnya kayak gitu. Kalau nanti udah numbuh pohon toge, kan kayak gitu, lu gue nikahin, lu gue pakein baju-bajunya, gue siapin semua, gue yang tanggung jawab. Dengan catatan si kacang hijau ini sudah jadi pohon toge. Nih gue taruh di sini ya. Nah itu tempat yang digerujukan air itu. Oke. Tapi sebelumnya kacang hijau itu disuruh digongseng. Masa ke dapur saya gongseng dong, pakai apa sih alat itu saya gongseng ya. Udah rada hitam-hitam kan. Saya tanam. Baik kan gitu. Permisi, hilang ubrak jatuh. Kenapa harus pakai kacang hijau? Baru kejawab jawabannya setelah ada mbah-mbah Google. Kacang hijau setelah digongseng itu nggak bakal numbuh pohon toge. Sampai kapanpun. Artinya perjanjian itu batal dong, kan kayak gitu kan. Oh itu jawabannya kan gitu ya, lu tungguin aja mana mungkin gitu. Dan itu akhirnya sering dimanfaatin sama teman-teman sekarang itu kalau mau memulangkan, misalnya maaf ya, yang saya pelajarin dari kacang hijau digongseng itu ya kayak orang yang menikah, hamil, dalam kandungan, ntar digentayangan, bisa ditaruhin kayak begituan. Nih, gue taruh ya di makamnya. Kalau lu nanti udah numbuh pohon toge, kan gitu, lu boleh nanti gentayangan lagi, kan kayak gitu. Oh ternyata itu fungsinya bikin sebuah perjanjian, kan kayak gitu. Ada mayat gentayangan yang nggak mau tali pocong, kecuali tali pocong ya. Lupa di ini, lu memang mesti bongkar itu. Tapi kalau bangsa-bangsa yang gentayangan arwah penasaran, kayak begitu. Tapi bikin perjanjian. Bikin perjanjian harus kita yang ngucapin. Gue akan nikahin lo, lo boleh gentayangan, dan itu bisa kita praktekin Mas. Kepada kalau orang-orang yang katanya di tempat usahanya tempat usahanya dikasih tanah kuburan. Itu seru Mas. Bawa kameramen tapi kita shoot kan gitu. Dan jangan katanya. Karena apa? Satu sisi jiwa saya itu teknologi. 1 + 1 2. Ya, tapi benar. Satu sisi lain saya melihat fenomena itu. Bisa nggak sih kan gitu dijabarin antara fenomena sama realisis bahwa saya fotografer. Dan itu saya bedah. Sekarang saya lagi ngedalamin ilmu itu, Pak. Nah, iya, menarik tuh. Jadi Om Hendra ini lagi memperdalami ya, atau bahkan lagi ngulik tentang fotografer dan trik and trik memotret penampakan. Trik and trik memotret penampakan. Bagaimana caranya? Kan itu ada skala ilmunya kan gitu. Kalau dari Lentera Malam kan pernah dengar, oh itu ada penampakan yang bentuk orbs gitu. Iya. Nah kayak gitu, itu masih skala kecil. Artinya the power of magic-nya itu masih kecil. Dia nanti naik lagi Mas, ektoplasma. Ektoplasma tuh nanti akan ada titik-titik, tapi dia rada gabung. Oke. Udah mau berbentuk. Dia naik lagi nanti, kita bisa nangkep di kamera atau di video, itu namanya vortex. Vortex itu udah hampir mirip, cuma coba deh lu gedein deh gambar lo kan gitu. Oh ada matanya, nah itu udah vortex. Di atas lagi baru bolt itu penampakan real. Utuh ya. Utuh kan kayak gitu.
kayak begitu dan saya pengalaman. Pernah ketangkep? Sering. 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 Ada buktinya? Buktinya ada, cuma karena itu berkaitan dengan lembaga tertentu, jadi kayak waktu saya memotret salah satu direktur perusahaan itu, itu tiba-tiba ada itu, Mas, tolong ya Mas, gitu. Jadi saya nggak berani ada etika-etika yang harus saya langgar. Dan rata-rata pada pernah dulu syuting ini Kereta Bintaro. Kereta Bintaro tuh pernah kita coba kulik lagi tuh, katanya ada penampakan itu ya. Sampai akhirnya kita kesal, sampai jam 2 malam tuh gak ada yang nampak-nampak, kita provokasi. Gimana caranya buat nampak? Udah gampang, kencingin aja. Kita suruh kru, kencingin. Dan itu kerekam, Mas. Kuntilanak tuh gitu. Tapi resikonya itu, si kru ini pasti kesurupan. Udah provokasi aja, kan kayak gitu. Kalau orang kan provokasinya, kalau anak-anak konten kreator tuh pakai lingsir wengi, gini-gini. Berbagai cara gitu. Kita ngambil yang ekstrim gitu. Kita kencingin atau kita sumbang darah gitu. Gitu, tusuk darah gitu. Saya Jamal, Bin ini manggil kamu gitu. Gue tuh hadir. Atau cara paling ekstrim, Mas, pakai pembalut wanita yang bekas. Ini. Oh, itu cara paling ekstrim. Sebegitunya kita ngejar kuntilanak, pocong dan makhluk-makhluk astral kayak gitu. Ya, iya. Penampakan makhluk gaib ya. Iya. Ya Om ya. Ya udah, mungkin untuk video kali ini atau kisah dari Om Hendra cukup sampai sini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Om Hendra izin pamit. Bye.